Untuk hasil dari olah TKP sementara yang kami temukan di seputaran TKP tidak kami temukan adanya jejak bekas rem, berarti memang pada saat sebelum terjadi kecelakaan mungkin korban tidak melakukan pengereman. Untuk micro sleeping ini masih kita lakukan tahap penyidikan ya, apakah memang akibat dari micro sleeping atau memang karena faktor lainnya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya untuk kepergian suami daripada Mbak Jennifer Koppen, Mas Dali. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan di dalam menerima ujian daripada Tuhan Yang Maha Esa. Seingat saya, waktu saya kecil, jalan Sunset Road di tahun 1980-an, dulunya di samping-samping sebelum ramainya toko-toko seperti sekarang adalah daerah persawahan. Juga termasuk daerah-daerah tenget atau angker ya, ditumbuhi oleh beberapa pohon besar. Memang harus diakui banyak kejadian-kejadian khususnya kecelakaan yang terjadi di jalan Sunset Road. Harus diakui juga setiap jengkal tanah khususnya di Bali akrab dengan dimensi-dimensi metafisika. Di zaman dahulu ada tempat spiritual di daerah Peti Tenget yang dilalui tokoh-tokoh spiritual supranatural ke arah genah spiritual ring tanah kilap yang juga terkenal keangkerannya. Jadi kalau saya lihat di sini di jalan Sunset Road itu memang ada beberapa titik di mana menyimpan sebuah misteri. Kalau saya lihat di sini dari penerawangan mata batin saya pribadi, ada seperti portal gaib, terlebih yang ada di Simpang 5. Jadi ada yang dari arah ke Legian, kemudian ke Kuta, kemudian ke Canggu, kemudian ke Peti Tenget. Nah, di situ memang titiknya di situ. Ada satu portal gaib di situ yang mana dahulu kala kalau saya lihat ini ketika membangun jalanan ini ada syarat yang kurang sehingga ya meminta korban. Jadi kalau saya lihat di sini Mas Dali ini kondisinya juga memang sedang tidak fit pada saat kejadian, kemudian fokusnya itu kurang sehingga ketika motor itu yang dia bawa melintas ada makhluk jin yang memang usil di situ, sering melintas di situ, tiba-tiba melintas sehingga membuat Mas Dali ini menjadi kaget dan rem mendadak. Di situ ada beberapa saksi yang memang mendengar suara bunyi rem yang keras, kemudian ada hantaman juga yang keras. Jadi posisinya di sini kalau saya lihat Mas Dali ini kaget karena ada yang sosok yang melintas. Jadi kalau saya lihat jin ini bentuknya adalah wanita, seorang wanita yang sudah tua, dia tiba-tiba melintas di situ. Jadi sosok ini memang sudah lama di sini, bahkan memang sebelum ada jalan raya Sunset Road ini. Jadi memang dia sudah menetap di sini lama. Kemudian tiba-tiba rumahnya ini digusur. Kemudian ada ritual yang kurang sehingga dia terkesan marah di sini. Kalau saya lihat, kemudian meminta tumbal atau korban setiap tahunnya. Aku sempat tinggal di residence Simpang 5 yang ada di Sunset Road itu. Emang sih sering banget kedengeran suara decitan ban
ban mobil, ban motor, ya pokoknya ban di jalan gitu, decitannya tuh kenceng banget gitu. Jadi dari dalam residensi itu aku sering dengar ada kecelakaan. Yang harus diwaspadai dan sering terjadi adalah pengendara tanpa disadari sering terkena halusinasi atau terbawa lamunan. Maka saya sarankan untuk menjaga konsentrasi, terutama pada saat sandikala atau maghrib atau tengah malam di antara jam 11.30 hingga jam 2.30 pagi, terutama di hari-hari keramat. Ketika kita berkendara, pastinya kita harus fokus untuk mengendarai kendaraan kita. Nah, di sini kalau saya lihat banyak beberapa orang yang tidak fokus, mungkin karena baru pulang dari klub. Di sana kan memang banyak klub. Jadi ketika itu kondisinya mengantuk, kemudian kondisinya itu sudah drop, bahkan ada yang mabuk. Nah, itulah yang biasanya dimanfaatkan oleh jin-jin usil untuk melintas mendadak di depan mereka, atau bahkan beberapa jarak sebelum mereka tiba di spot itu sudah muncul, jadi membuat mereka itu kaget dan mengerem mendadak seperti itu. Jadi ya harusnya ketika kita melewati jalan tersebut kita harus tetap fokus, kemudian dibiasakan ngedim atau mengkelipkan lampu 3 kali, atau bisa juga klakson 1 kali. Jadi itu akan membuat yang usil itu menjadi tidak jadi seperti itu. Di Sunset Road ada mitos turun-temurun, yaitu mengebel 3 kali, meminta izin atau nyelang margi adalah mempercayai adanya penunggu-penunggu tak kasat mata penguasa jalan Sunset Road, terutama di dekat Simpang Siur Bimaruci, perempatan arah Imam Bonjol, perempatan arah ke Dewi Sri, dan arah ke Seminyak. Banyak praktisi-praktisi yang melintasi jalan Sunset Road merasakan sensasi lorong gaib masuk ke dimensi gaib, terutama pada saat Kajang Kliwon atau Purnama. Aku sempat jadi di jalanan itu aku berboncengan sama temen. Di waktu itu aku ngeliat kayak ada orang kayak dia tuh naked gitu ya, naked di pinggir jalan. Terus aku kayak yang itu orang naked gitu kan, kayak ini kayaknya orangnya nggak punya kesadaran nih gitu kan. Terus teman aku kayak yang mana gitu, kayak yang nggak ada kok orang naked gitu. Jadi aku sempet ngelihat di Sunset Road tuh kayak gitu sih, apa yang aku lihat kadang teman nggak ngelihat gitu. Dalam mengambil korban, biasanya kalau saya lihat dari penerawangan mata batin saya, ini yang diambil rata-rata turis atau warga di luar lokal Bali. Kalau saya lihat, karena memang mereka yang pertama tidak begitu paham adat istiadat di daerah Bali, kemudian mereka mungkin pernah untuk menyepelekan adat istiadat di sana dan lain sebagainya, yang memang itu berefek negatif, yang mana itu akan berakumulasi, yang kemudian itu juga bisa dimanfaatkan oleh energi-energi negatif yang ada di sana. Ada satu ritual tertentu yang memang bisa untuk memutus atau memotong mata rantai ini, yang bisa digunakan oleh pemuka-pemuka agama di area sekitarnya, karena memang hal ini merekalah yang paling tahu dan paling memahami bagaimana cara ritual untuk memutus daripada korban-korban yang selanjutnya, seperti itu. Jadi memang ada, tapi memang
ini harus dilakukan oleh pemuka-pemuka atau adat istiadat Bali langsung. Pesan saya, bijaksanalah dalam bersikap. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung.